Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Bab 383. Ketika Ye Qiu hendak membunuh Zhao Zhengxi, mata langitnya tiba-tiba terbuka secara otomatis, dan kemudian tatapannya menembus wajah Zhao Zhengxi. Saya menemukan bahwa di bawah wajah Zhao Zhengxi adalah wajah yang benar-benar aneh. Samaran. Tiga kata tiba-tiba muncul dari pikiran Ye Qiu. Kamu bukan Zhao Zhengxi, siapa kamu? Ye Qiu berteriak dengan tajam. Zhao Zhengxi mengangkat kepalanya, senyum aneh muncul di sudut mulutnya, dan berkata, saya tidak berharap dilihat oleh Anda, itu benar-benar lucu. Di mana Zhao Zhengxi? Ye Qiu minum lagi. Mulut Zhao Zhengxi tiba-tiba mengeluarkan cahaya dingin. Memanggil? Jarak antara keduanya sangat dekat, Ye Qiu tidak bisa mengelak sama sekali, jadi dia hanya bisa dengan cepat mengulurkan dua jari dan mencubit Han Mang secara akurat. Melihat ke bawah, itu adalah jarum bordir yang berkilauan. Tetapi pada saat ini, Ye Qiu merasakan ancaman mematikan, dan tanpa ragu-ragu, dia mundur dengan cepat. Zhao Zhengxi dengan cepat melompat dari tanah seperti macan tutul dan menendang Ye Qiu dengan tiba-tiba. Cepat! Mengizinkan. Kejam. Ye Qiu juga sangat tegas dan menebas kaki Zhao Zhengxi. Zhao Zhengxi bereaksi sangat cepat, tubuhnya tiba-tiba berputar di udara, menghindari pedangnya, dan kemudian menendang bahu Zhong Ye Qiu dengan cambuk. Ceng-ceng. Ye Qiu tidak bisa membantu tetapi mundur. Mengambil kesempatan ini, tubuh Zhao Zhengxi melompat, merendahkan, dan menginjak Tian Ling Gai milik Ye Qiu dengan tumitnya. Jika dia menginjak kaki ini, Ye Qiu pasti akan meledak ke otaknya. Ye Qiu mundur lagi. Tubuh Zhao Zhengxi berputar 360 derajat di udara, menyerang dengan kedua kaki secara bersamaan, menendang pedang samurai di tangan Fei Qiu, dan menendang kaki lainnya ke arah leher Ye Qiu. Semua ini dilakukan di batu api listrik. Ye Qiu tidak punya pilihan selain mundur lagi. Tanpa diduga, retret ini malah akan ditangkap oleh jebakan Zhao Zhengxi. Tubuh Zhao Zhengxi berputar setengah lingkaran di udara, dan pada sudut yang sulit, dia dengan cepat menendang dada Zhong Ye Qiu. Ledakan. Ye Qiu terbang keluar dan jatuh ke lantai dengan ganas. Sampai sekarang, dia akhirnya tahu mengapa Zhao Zhengxi berani berkhianat. Karena orang ini adalah Master Super. Zhao Zhengxi belum menggunakan kartu holenya, Ye Qiu masih tidak tahu seberapa kuat dia, tetapi dari kekuatan Zhao Zhengxi saat ini, dapat dipastikan bahwa keterampilan orang ini sangat tidak normal. Ye Qiu sebelumnya berpikir bahwa kepercayaan terbesar Zhao Zhengxi adalah ninja bertopeng dan pengawal. Tapi sekarang, keterampilan Zhao Zhengxi hampir tidak lebih lemah dari King Long Long Man, yang mengejutkan Ye Qiu. Ye Qiu kesakitan di mana-mana, dan sebelum dia bangkit dari tanah, dia tiba-tiba mendengar angin kencang mendekatinya dengan cepat. Terkunci. Telapak tangan Ye Qiu terbanting ke tanah, pinggangnya menekan keras, dan tubuhnya menggeliat seperti ular, bergerak 20 cm ke samping. Ledakan. Begitu Ye Qiu menghindar, Zhao Zhengxi menghancurkan tempat dia berada sekarang. Klik. Lantai hancur di tempat. Kuat. Jika tendangan ini mengenai tubuh Ye Qiu, maka dia akan menjadi abadi dan cacat. Zhao Zhengxi tidak berharap Ye Qiu menghindarinya di bawah serangkaian serangannya. Ini agak menarik. Zhao Zhengxi menginjak leher Ye Qiu lagi, mencoba membunuh Ye Qiu. Kali ini, Ye Qiu tidak memilih untuk menghindarinya. Dia mengertakkan gigi dan bergegas di sepanjang kaki yang ditendang Zhao Zhengxi. Kematian pengadilan. Melihat tindakan Ye Qiu, Zhao Zhengxi menyunggingkan senyum kejam di sudut mulutnya. Menurutnya, tindakan Ye Qiu itu tidak berbeda dengan mencari kematian. Namun, wajahnya membeku di detik berikutnya. Melihat kakinya hendak menendang mit Ye Qiu, tiba-tiba, rasa sakit yang menusuk jantung datang dari telapak kakinya. Kekuatan Zhao Zhengxi langsung lega. Bajingan ini, dia menyerangku. Begitu pikiran ini muncul di benak Zhao Zhengxi, dia melihat tubuh Ye Qiu menjadi sangat fleksibel, seperti ular berbisa, berdesir,
dan dalam sekejap mata, satu tangan melingkarkan lengannya di lehernya. Pada saat yang sama, tangan Ye Qiu yang lain memegang jarum emas dan menusuk mata Zhao Zhengxi. Kedua orang itu bertatap muka, dan jarak di antara mereka tidak lebih dari 10 cm. Nah, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku seperti ini? Ini sangat naif. Mulut Zhao Zhengxi tersenyum gelap. Ye Qiu terkejut. Tertawa lagi. Orang ini tertawa lagi. Jarum emas akan menusuk matanya, bagaimana dia masih bisa tertawa? Apakah dia bermain misteri, atau apakah dia memiliki kartu lain? Hati Ye Qiu kejam, dan kekuatan di tangannya meningkat, dan jarum emas dengan cepat mendekati rongga mata Zhao Zhengxi. Pada saat ini, senyum di wajah Zhao Zhengxi bahkan lebih kuat. Tepat ketika jarum emas hanya berjarak beberapa milimeter terakhir dari bola matanya, sesuatu terjadi. Oh! Tubuh Zhao Zhengxi tiba-tiba berubah menjadi awan asap biru, menghilang tanpa jejak di depan Ye Qiu. Ninja! Orang ini adalah seorang ninja. Ye Qiu terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Zhao Zhengxi ternyata adalah seorang ninja. Tepat ketika Ye Qiu tercengang, Zhao Zhengxi diam-diam muncul di belakang Ye Qiu dan meninjunya. Ledakan! Ye Qiu terbang keluar. Bukannya dia tidak cukup waspada, tetapi keterampilan Zhao Zhengxi terlalu abnormal, dan dia masih seorang ninja, dan metode serangannya tidak dapat diprediksi. Dengan teriakan, Ye Qiu membanting sejauh 5 meter. Kacamata hitam itu pecah di tempat. Ehem! Mulut Ye Qiu terus batuk darah. Serangan Zhao Zhengxi barusan tidak hanya menyebabkan dia patah tulang, tetapi juga menyebabkan dia menderita luka dalam yang serius. Siapa kamu? Ye Qiu memandang Zhao Zhengxi dan bertanya. Zhao Zhengxi duduk di sofa lagi, menyesap anggur merah, dan kemudian mengulurkan tangan dan merobek topeng kulit manusia dari wajahnya, memperlihatkan wajah yang tidak dikenalnya. Terlihat di usia 30-an. Jembatan hidung tinggi. Mata kecil. Ada kumis kecil di dagu. Apakah kamu dari Dadong? Ye Qiu bertanya dengan heran. Pria itu tersenyum dan berkata, nama saya Hojo Mafei. Mafei Hojo? Ekspresi Ye Qiu tiba-tiba menjadi aneh. Jangan menatapku dengan mata seperti ini. Aku memiliki nama yang berbeda dari aktris itu. Dua kata setelah namaku adalah Biji Wijen, terbang-terbang. Hojo Mafei mengikuti dan berkata, 3 tahun lalu, saya berpura-pura menjadi Zhao Zhengxi dan memasuki institut penelitian. Apakah kamu bertanya-tanya, aku palsu, mengapa tidak ada yang menyadarinya setelah tinggal di institut begitu lama? Hojo Mafei tersenyum dan berkata, itu karena aku tahu segalanya tentang Zhao Zhengxi. Zhao Zhengxi dan saya adalah teman sekelas di Universitas Paris. Kami belajar jurusan yang sama dan kami teman sekamar. Dia datang ke Dadong untuk berpartisipasi dalam seminar ilmiah setiap tahun, dan saya akan mencari kesempatan untuk bertemu dengannya. Sejujurnya, saya sedang bercerita tentang teman-teman sekelasnya. Sebenarnya, saya hanya ingin mengetahui beberapa kebiasaan hidupnya setelah lulus. Akhirnya, saya melakukannya 3 tahun lalu. Hojo Mafei menunjuk ke topeng kulit manusia dan berkata, masker kulit manusia ini dibuat oleh saya menggunakan wajah Zhao Zhengxi. Bab 384. Apa? Apakah ini wajah Zhao Zhengxi? Ye Qiu terkejut sekaligus marah. Dalam novel seni bela diri sebelumnya, ia sering melihat master seni bela diri menggunakan topeng kulit manusia untuk berpura-pura menjadi orang lain, mengubah wajah mereka. Namun, topeng kulit manusia yang digunakan oleh para ahli seni bela diri itu bukanlah kulit manusia asli. Tapi Hojo Mafei sangat baik sehingga dia menggunakan wajah Zhao Zhengxi untuk membuat topeng. Itu bisa digambarkan sebagai benar-benar manusia. Hojo Mafei berkata, agar tidak mengungkapkan kekurangannya, saya sengaja mengupas wajah Zhao Zhengxi, membuat topeng kulit manusia, dan menemukan seorang ninja yang pintar untuk membantu saya mengubah wajah saya. Oleh karena itu, saya dapat tinggal di institut. Untuk waktu yang lama tanpa ditemukan. Saya berpikir bahwa ketika orang-orang dari Hall of Hades datang kepada saya
saya akan melepas topeng ini. Tapi, kamu datang terlalu cepat. Aku belum sempat melepas topeng ini. Ye Qiu berkata, bukannya kamu terlambat, tetapi kamu ingin menunggu pedagang senjata datang dan setelah transaksi selesai, kamu bisa melepas topengnya, kan? Hojo Mafei menyipitkan matanya dan bertanya pada Ye Qiu, bagaimana kamu tahu? Ye Qiu mendengus dingin, tidak peduli bagaimana saya mengetahuinya, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa saya tidak akan membiarkan Anda melihat pedagang senjata itu. Saya tahu. Hojo Mafei tiba-tiba menyadari dan berkata, mereka yang Anda kenal seharusnya diberitahu kepada Anda oleh orang-orang di Istana Hades, kan? Dikatakan bahwa Istana Hades adalah tim khusus paling misterius dan kuat di Tiongkok. Tampaknya begitu, tetapi memang demikian. Mereka tidak mengirim elit ke sini, tetapi mengirimmu bocah berbulu untuk berurusan denganku. Ini menunjukkan bahwa mereka ingin kamu mati di tanganku. Wah, dengarkan saranku, lakukan denganku. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Hojo Mafei juga ingin memenangkan Ye Qiu. Ye Qiu tidak menjawab kata-kata Hojo Mafei, tetapi berkata, aku punya pertanyaan lain untukmu. Mengatakan, di mana Zhao Zhengxi? Ye Qiu bertanya. Misinya di Dadong kali ini adalah untuk menemukan Zhao Zhengxi. Tidak peduli apakah Zhao Zhengxi masih hidup atau sudah mati, dia harus mencari tahu keberadaan Zhao Zhengxi. Sampai sekarang, pada dasarnya dapat dipastikan bahwa Zhao Zhengxi bukanlah seorang pengkhianat. Ini membuat Ye Qiu lebih senang. Paling tidak, orang-orang di militer kita setia kepada negara. Zhao Zhengxi sudah mati, aku membunuhnya sendiri. Hojo Mafei berkata, 3 tahun lalu, Zhao Zhengxi datang ke Dadong untuk menghadiri seminar ilmiah. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengajaknya minum dan membunuhnya. Ada di ruangan ini, tepat di tempat Anda berdiri. Zhao Zhengxi menunjuk ke lantai di bawah kaki Ye Qiu dan berkata, aku membunuhnya sendiri di sini. Apakah kamu tahu bagaimana aku membunuhnya? Hojo Mafei bangga dengan wajahnya, seolah-olah dia mengatakan sesuatu yang sangat luar biasa. Saya mengikat Zhao Zhengxi dengan seutas tali, dan ketika dia bangun, saya mengupas seluruh wajahnya. Karena kulit orang hidup adalah bahan terbaik untuk membuat masker kulit manusia. Setelah saya menguliti Zhao Zhengxi, saya memotong lidah dan anggota tubuhnya, dan akhirnya melemparkannya ke tempat sampah. Dia meninggal dalam 2 hari. Ketika Ye Qiu mendengar ini, matanya merah karena marah. Zhao Zhengxi adalah teman sekelasmu, tetapi kamu menggunakan cara yang kejam untuk membunuhnya, tidakkah hati nuranimu akan terluka? Ye Qiu meraung. Hati nurani? Hojo Mafei tersenyum, dan berkata dengan acuh, kamu orang Cina berbicara hati nurani, tapi kami orang Dadong tidak percaya itu. Itu benar, selama kalian orang-orang di Dadong memiliki hati nurani, mereka tidak akan melakukan kejahatan keji di negara kita. Ye Qiu berkata dengan getir. Hojo Mafei berkata, awalnya, saya tidak ingin membunuh Zhao Zhengxi. Tahukah Anda bahwa ketika dia di sekolah, dia adalah orang nomor 1 di jurusannya, sangat baik, dan banyak tutor ingin dia tetap di sekolah. Dia adalah bakat yang langka. Saya menariknya, mengancamnya, dan ingin dia melakukan sesuatu untuk saya, tetapi saya tidak tahu, orang ini tidak akan masuk. Itu tidak lebih dari tidak melakukan sesuatu untukku. Dia bahkan memarahiku, mengatakan bahwa aku adalah seorang penjahat, dan terus mengatakan bahwa kematian bukanlah pengkhianatan. Hojo Mafei dengan jijik berkata, saya tidak mengerti. Zhao Zhengxi tidak seperti ini sebelumnya. Bagaimana dia bisa dicuci otak setelah kembali ke Cina selama beberapa tahun, dan dia lebih baik mati daripada menjadi patriotik. Apakah patriotisme sangat penting? Ye Qiu berkata, ada pepatah di negara kita, hidup adalah orang Cina, dan kematian adalah jiwa Cina. Sejak kita lahir, kita orang Cina sangat mencintai tanah air kita. Kita bisa menyerahkan segalanya, termasuk kehidupan. Lupakan saja, kamu tidak memahaminya. Ye Qiu membenci, bangsa yang kotor tidak tahu apa itu patriotisme. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak, dan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu ingin melakukannya denganku?
Hojo Mafei bertanya. Ye berkata, jangan bermimpi. Kalau begitu, aku akan mengirimmu untuk menemani Zhao Zhengxi. Hojo Mafei tiba-tiba bangkit, siap untuk mengambil tindakan. Tunggu. Ye berkata, aku punya pertanyaan lain. Mengapa kamu memiliki begitu banyak pertanyaan? Hojo Mafei sedikit tidak sabar, dan kemudian berkata, jika kamu kentut, lepaskan. Ye bertanya, kamu membunuh 4 orang di aula dunia bawah? Ya. Setelah Hojo Mafei mengatakan ini, dia mengepalkan tinjunya dan siap menyerang. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa senyum cerah muncul di wajah Ye. Hojo Mafei bertanya dengan waspada, apa yang kamu tertawakan? Apakah kamu belum mengerti? Ye tersenyum. Apa yang kamu mengerti? Hojo Mafei bingung. Ye menyeringai dan berkata, apa yang sudah lama kukatakan padamu, apakah menurutmu aku benar-benar ingin mengetahui bagaimana Zhao Zhengxi dan orang-orang di Istana Hades meninggal? Bukankah itu? Wajah Hojo Mafei berubah. Jika tujuan Ye bukan untuk menanyakan penyebab kematian Zhao Zhengxi, apa tujuan Ye? Dalam sekejap, Hojo Mafei terbangun. Apakah kamu menunda waktu? Apakah kamu masih memiliki seorang pembantu? Hojo Mafei melirik ke arah pintu, penuh kewaspadaan. Ye tersenyum dan berkata, kamu sedikit benar. Aku memang menunda waktu, tapi aku tidak punya pembantu. Tanpa pembantu, apa gunanya menunda waktu? Hojo Mafei tidak mengerti. Ceka gading-gading, kamu bahkan tidak mengerti pertanyaan sesederhana itu. Aku tidak tahu apakah kamu harus bodoh, atau apakah kamu harus bodoh. Ye mengaitkan jarinya ke Hojo Mafei, dan berteriak provokatif, jika kamu ingin membunuhku, kamu bisa datang dan mencoba. Coba. Hojo Mafei selesai berbicara dan hendak bergegas keluar. Tapi detik berikutnya, dia tiba-tiba menemukan bahwa telapak kaki yang telah ditusuk oleh Ye dengan jarum emas, dari telapak kaki ke paha, telah kehilangan kesadaran dan sangat kaku. Hojo Mafei kemudian bereaksi, jarum emasmu beracun? Itu telah diracuni begitu lama, dan sekarang aku menyadari bahwa sebagai seorang ninja, kamu benar-benar tidak memenuhi syarat. Ye terbang menuju Beijo Ma. Ada niat membunuh yang kuat dalam senyumnya. Bab 385. Hah, apakah kamu pikir kamu bisa meracuniku? Itu naif. Hojo Mafei melipat tangannya di depannya, bersiap untuk menggunakan ninjutsu. Tapi segera, wajah Hojo Mafei menjadi sangat jelek. Ninjutsu telah gagal. Itu juga berarti bahwa dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Hasil ini tidak terduga. Itu sebenarnya ditanam di tangan seorang anak, penuh kebencian. Hojo Mafei hampir muntah darah karena marah. Dia berpura-pura menjadi Zhao Zhengxi, dan tinggal di Institut Penelitian Militer selama beberapa tahun tanpa ketahuan. Namun, hari ini, dia bersekongkol oleh seorang pria muda, yang benar-benar memalukan. Dasar anak hina, tidak tahu malu menyakitiku dengan jarum beracun. Hojo Mafei mengutuk keras. Sister Lin memberitahuku bahwa kamu tidak perlu menggunakan cara yang adil dan jujur untuk berurusan dengan penjahat. Ye memandang Hojo Mafei, dan berkata, kamu bukan hanya penjahat, tetapi juga binatang yang tidak manusiawi, jadi kamu tidak perlu menggunakan cara apapun untuk berurusan denganmu. Tidak kejam. Hojo Mafei meraung, apakah hati nurani Anda akan sakit jika Anda memperlakukan saya seperti ini? Mendengar kata-kata ini, Ye tertegun sejenak, bajingan ini benar-benar mengangkat hati nuraninya sendiri? Bah, kamu berhati serigala dengan kata hati nurani? Ye mendekati Hojo Mafei dan berkata, bukankah kamu hanya ingin lari? Lari? Jika saya bisa melarikan diri, apakah saya masih perlu Anda ingatkan? Hojo Mafei gatal karena kebencian. Sekarang, dia diracuni, dia tidak bisa bergerak atau melarikan diri, dan Ye masih mendekat. Saudaraku. Hojo Mafei tiba-tiba menurunkan posturnya, dan berkata dengan nada memohon, bagaimana kalau membiarkanku pergi? Apakah menurutmu itu mungkin? Ye mencibir. Saya dapat membagi uang saya menjadi 2 dengan Anda.
Hojo Mafei berkata, saya mendepositokan 1 miliar dolar di bank Swiss, dolar AS. Apakah kamu sangat kaya? Ye Qiu berhenti dan menatap Hojo Mafei, seolah dia tidak percaya. Selama Anda mengampuni hidup saya akan memberi Anda 500 juta dolar. Dengan uang ini, Anda akan memiliki cukup untuk minum makanan pedas selama sisa hidup Anda. Hojo Mafei berkata, 500 juta dolar AS, jika Anda menggantinya dengan koin Huaxia Anda, itu akan menjadi beberapa miliar, dan Anda akan mendapatkan beberapa miliar secara gratis. Mengapa tidak melakukannya? Sangat bagus untuk mendapatkan miliaran dengan sia-sia. Ye Qiu bertanya, beri saya nomor rekening dan kata sandi bank Swiss Anda. Hojo Mafei berkata, Anda tahu sesuatu. Tidak seperti bank lain, bank Swiss memiliki kerahasiaan yang sangat tinggi. Sertifikat deposito besar seperti itu harus diambil oleh orang tersebut secara langsung. Jika tidak, bahkan mengetahui nomor rekening dan kata sandi tidak akan berguna. Ye Qiu mengerutkan kening, maksudmu, aku ingin mendapatkan 500 juta ini, dan aku ingin membawamu ke bank Swiss? Ya. Hojo Mafei berkata, dari Dadong ke Swiss, saya akan segera tiba dengan pesawat. Ketika saya tiba di Swiss, saya akan menarik 500 juta untuk Anda. Haha. Ye Qiu tertawa. Hojo Mafei berkata, saya memiliki beberapa emas di brankas bank Swiss. Jika Anda menyukainya, saya dapat memberikannya kepada Anda. Oke, jangan memainkan trik tingkat rendah seperti itu di depanku. Ye Qiu berkata, apakah kamu pikir aku tidak bisa melihatnya? Kamu melakukan ini karena kamu ingin menunda waktu. Setelah racun didetoksifikasi, kamu akan membunuhku. Tangan. Kamu benar-benar memperlakukanku sebagai koin konyol. Wajah Hojo Mafei pucat saat Ye Qiu melanggar rencananya. Dia memang menyetor 1 miliar dolar AS di bank Swiss, tetapi uang ini adalah uang hasil jerih payahnya, bagaimana bisa dengan mudah diberikan? Dia hanya ingin menunda waktu dan membunuh Ye Qiu setelah racunnya hilang. Tapi aku tidak menyangka Ye Qiu akan tertipu sama sekali. Orang sepertimu seharusnya tidak hidup, matilah. Ye Qiu menendang dagu Hojo Mafei. Hojo Mafei ingin menghindar, tetapi seluruh kaki kanannya sangat kaku sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali, jadi dia hanya bisa melambaikan tangannya dan memblokir di depannya. Namun, Ye Qiu tidak bisa menghentikannya sama sekali. Ledakan! Hojo Mafei ditendang. Kemudian, Ye Qiu menginjak wajah Hojo Mafei dengan keras lagi, hampir menginjak seluruh wajah Hojo Mafei. Dua kaki mendekat, dan Ye Qiu berhenti. Jangan bunuh aku akan memberimu semua uangku, tolong. Hojo Mafei ketakutan dan terus memohon belas kasihan. Ye Qiu mengambil pisau buah dari meja kopi dan berkata kepada Hojo Mafei, aku lupa memberitahumu, identitas asliku sebenarnya adalah seorang dokter, dan aku tahu struktur tubuh manusia dengan baik. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Hojo Mafei panik. Apa yang kamu lakukan pada Zhao Zhengxi, aku akan melakukannya padamu. Ye Qiu berkata dengan dingin, aku pandai memberi gigi ganti gigi. Hojo Mafei melihat Ye Qiu datang, mulutnya terbuka lebar, jantungnya berdetak kencang, dan dia tahu apa itu ketakutan untuk pertama kalinya. Engah. Ye Qiu jatuh dengan pisau. Ah, teriak Hojo Mafei. Dalam waktu kurang dari 10 detik, wajah itu terkelupas. Segera setelah itu, dia memotong lidah Hojo Mafei dengan katana, dan memotong anggota tubuhnya. Akhirnya, Ye Qiu menikam jantung Hojo Mafei dengan satu pisau. Saat itu, telepon berdering. Telepon itu dari Diao Chen. Begitu Ye Qiu menekan tombol jawab, Diao Chen bertanya, bagaimana keadaannya? Itu telah terbunuh. Ye Qiu berkata, Zhao Zhengxi tidak berkhianat. Orang ini palsu. Namanya Hojo Mafei. Dia adalah teman sekelas dan teman sekamar Zhao Zhengxi di Universitas Paris. Bagaimana dengan Zhao Zhengxi? Diao Chen bertanya lagi. Ye Qiu menjawab dengan suara yang dalam, Zhao Zhengxi dibunuh oleh Hojo Mafei 3 tahun lalu. 4 tentara di Istana Hades Anda juga dibunuh oleh Hojo Mafei. Aku mengerti, kamu pergi dengan cepat.
Setelah Yekyu menutup telepon, dia sedikit khawatir, jadi dia menyalakannya, dan kemudian buru-buru meninggalkan kamar presiden. Ketika Yekyu turun, dia benar-benar melihat Michiko berdiri di pintu. "Tuan." Melihat Yekyu, mata Michiko berbinar, dan dia berjalan dengan cepat dan berkata dengan getir, "Saya pikir Anda pergi." "Saya baru saja pergi untuk menangani beberapa hal." Yekyu bertanya, "Mengapa kamu di sini?" "Ada kebakaran di lantai atas. Alarm baru saja berbunyi, jadi saya lari ke bawah." Michiko meraih lengan Yekyu dan berkata, "Tuan, mari kita ganti hotel." Yekyu sedikit terdiam. "Apakah pesona saya begitu hebat? Apakah saya harus tidur dengan saya?" Pada saat ini, sekelompok pria dan wanita muncul di jalan, belum lagi ratusan dari mereka mengenakan kimono dengan pedang samurai tergantung di pinggang mereka dan meneriakkan slogan-slogan saat mereka berjalan. "Apa yang dilakukan orang-orang itu?" Yekyu bertanya, menunjuk ke arah sekelompok pria dan wanita. Michiko menjawab, "Mereka pergi menemui sang dewi." "Dewi?" Yekyu memutar matanya dan bertanya, "Ribuan gunung dan salju." "Ya, ini Nona Qianshan." Setelah Michiko selesai berbicara, dia menatap Yekyu dengan heran, "Tuan, apakah Anda kenal Nona Qianshan?" "Tidak hanya saya tahu, saya juga menggodanya. Aku akan melihatnya juga." Yekyu bergegas mengejar. Bab 386. "Tuan-tuan." Michiko menyusul Yekyu dan berkata, "Tuan, saya menyarankan Anda untuk tidak pergi." "Kenapa?" tanya Yekyu, tapi tidak berhenti. "Nona Qianshan tidak akan melihat Anda." Michiko berkata, "Nona Qianshan mengajar kendo kepada kaisar akhir-akhir ini. Dia tinggal di Shijisai. Banyak orang pergi menemui Nona Qianshan, tapi tidak ada yang bisa melihatnya." Michiko meraih lengan Yekyu dan berkata, "Tuan, sebaiknya Anda pergi ke hotel bersama saya, cuacanya sangat bagus, mari kita lakukan sesuatu yang kita sukai." "Itulah yang Anda suka lakukan, bukan apa yang saya suka lakukan." Yekyu bergumam dalam hatinya dan berkata, "Qian Shansui akan menemuiku." Michiko berkata, "Banyak dari mereka yang bertemu Nona Qianshan adalah tuan muda dan pewaris konsorsium, serta master sekte. Tak satu pun dari mereka bisa bertemu Nona Qianshan." Subteksnya adalah bahwa bahkan mereka yang memiliki status terhormat tidak dapat melihat Qian Shansui, jadi jangan tertipu oleh mimpi, dan pergi ke hotel bersamaku dengan patuh. Yekyu tiba-tiba berhenti dan berkata, "Nona Michiko, apakah Anda tahu mengapa saya tidak tidur dengan Anda?" Michiko terkejut sesaat, tetapi Yekyu begitu lugas, wajahnya memerah, dan dia bertanya dengan malu, "Apakah Michiko tidak cukup cantik?" "Tidak, kamu cantik." "Apakah sosok Michiko itu tidak cukup menarik?" "Sosokmu juga cukup bagus." Yekyu mengatakan yang sebenarnya. Wajah Michiko mungkin hanya 6 atau 7 poin, tetapi angkanya pasti lebih dari 8 poin, harus besar dan tinggi. "Itu, aku tidak punya pekerjaan bagus?" Setelah Michiko mengatakan ini, dia membenamkan kepalanya di dadanya, sangat malu. "Saya belum mengalaminya, bagaimana saya bisa tahu apakah Anda baik?" Yekyu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak satu pun dari ini." "Apa itu?" Michiko bertanya-tanya. Yekyu berkata, "Karena aku punya istri." "Benar saja, begitu tampan dan cakap, bagaimana mungkin dia tidak memiliki keluarga?" Michiko tampak sedih, menggigit bibirnya, ingin bertahan, dan berkata, "Aku tidak peduli. Tuan, Anda menyelamatkan hidup saya hanya ingin membalas Anda dengan baik. Bahkan jika hanya sekali, aku puas." "Apa wanita yang baik?" "Jika Anda bersedia mendedikasikan diri, Anda tidak harus bertanggung jawab. Hal yang murah seperti itu tidak mungkin dipenuhi. Jika Anda beralih ke orang lain, saya khawatir saya akan langsung setuju." Tapi Yekyu tidak setuju. "Sejujurnya, Qian Shansui adalah istriku." "Apa?" Michiko mengangkat kepalanya dan menatap Yekyu dengan tatapan tertegun. Setelah 2 detik, Puff tertawa dan berkata, "Tuan, jangan bercanda. Semua orang di negara kita tahu bahwa Nona Qianshan belum menikah." "Ya, dia belum menikah, karena dia belum lulus semua penilaian saya, jadi saya tidak menikahinya,
kata Ye Qiu. Tuan, saya tahu Anda tidak menyukai saya, tetapi Anda tidak perlu mencari alasan yang buruk untuk menolak saya. Nona Qianshan adalah dewi nasional. Banyak orang di Dadong mengejarnya, tetapi tidak ada yang berhasil. Alasan mengapa orang-orang itu tidak berhasil adalah karena aku. Ye Qiu berkata dengan wajah serius, karena Qianshan Sui adalah istri kecilku. Istri kecil? Michiko bertanya, Tuan, dengarkan apa yang Anda maksud, apakah Anda masih memiliki istri yang besar? Ya, istri tertua saya ada di Cina, dia lebih cantik dari Qianshan Sui. Ye Qiu berkata, Qianshan Sui hanya bisa membuat kecil. Diam. Michiko buru-buru menutup mulut Ye Qiu dengan jarinya dan mengingatkan, Tuan, Anda tidak bisa mengatakan hal seperti itu di Dadong di masa depan. Kenapa? Ye Qiu bingung. Nona Qianshan adalah dewi bangsa dan memiliki banyak penggemar. Jika mereka mendengar Anda mengatakan fitnah ini kepada Nona Qianshan, mereka akan melawan Anda mati-matian. Michiko mengingatkan saya dengan ramah. Aku tidak memfitnah Qianshan Sui, apa yang aku katakan itu benar, dia benar-benar istri kecilku. Semakin Ye Qiu serius, semakin sedikit Michiko tidak percaya. Pak, apakah Anda demam dan pikiran Anda tidak begitu jernih? Bagaimana kalau saya membawa Anda ke rumah sakit? Karena kamu tidak percaya padaku, maka aku akan membiarkanmu melihatnya. Setelah beberapa saat, ketika sampai pada apa yang kamu katakan, Qianshan Sui pasti akan melihatku. Tuan, akankah kita pergi ke rumah sakit? Michiko sangat curiga bahwa pikiran Ye Qiu sedikit tidak normal. Qianshan Sui adalah dewi nasional Dadong. Dia terlalu kaya dan pewaris konsorsium, jadi bagaimana dia bisa melihat Ye Qiu, seorang Cina? Tentu saja, menjadi istri kecil Ye Qiu bahkan lebih mustahil. Michiko memutar matanya dan berkata, Tuan, bisakah Anda menjanjikan satu hal kepada saya? Ada apa? Jika Nona Qianshan tidak melihatmu, maka kamu ikuti saja aku, bagaimana? Jelas, dia masih tidak percaya pada Ye Qiu. Oke. Ye Qiu setuju, berkata, jika Qianshan Sui tidak melihatku, maka aku akan pergi bersamamu. Ini yang kamu katakan, ini kesepakatan. Michiko tersenyum seperti bunga. Menurutnya, Qianshan Sui pasti tidak akan melihat Ye Qiu, jadi Ye Qiu akan pergi bersamanya. Bahkan Michiko sudah memikirkan hotel mana yang akan membawa Ye Qiu nanti. 10 menit kemudian, Ye Qiu dan Michiko datang ke Chijisai. Setelah tiba, Ye Qiu tahu bahwa Chijisai sebenarnya adalah sebuah hotel, agak mirip Taman Suzhou, antik dan penuh pesona klasik. Pada saat ini, semua jenis mobil mewah diparkir di ruang terbuka di luar Chijisai. Rolls-Royce, Porsche, Ferrari. Bahkan ada Lamborghini edisi terbatas. Pada saat yang sama, 4 hingga 500 orang berkumpul di sini, semuanya adalah penggemar Qianshan Sui. Di antara mereka, ada banyak anak muda berpakaian rapi dengan kostum mewah, memegang bunga satu persatu, hanya untuk melihat sang dewi. Seperti yang diharapkan dari dewi bangsa, ada begitu banyak penggemar. Ye Qiu memperhatikan bahwa di pintu Chengjisai, berdiri 4 wanita mengenakan gaun putih dan memegang pedang panjang. Jelas, para wanita ini adalah murid Shui Weizong. Mengabaikan kerumunan, Ye Qiu berjalan ke pintu dan berkata kepada seorang murid Shui Weizong, beritahu Qianshan Sui untuk memberitahu Anda bahwa Ye Qiu sedang berkunjung. Murid-murid sekte Suigetsu tidak mengerti bahasa Mandarin, jadi Michiko menerjemahkannya. Setelah mendengarkan, murid Shui Weizong melirik Ye Qiu, lalu berbalik dan masuk. Pada saat ini, ada diskusi di sekitar. Meskipun Ye Qiu tidak mengerti dialek Dadong, melalui ekspresi orang-orang itu, Anda bisa tahu apa yang mereka bicarakan. Siapa pria kedua ini, ingin melihat Nona Qianshan, mimpi. Saya benar-benar tidak bisa menahan diri, Nona Qianshan dapat melihat Anda jika Anda mau. Saya tidak memotret diri saya dengan air kencing yang basah, kodok itu ingin makan daging angsa. Tunggu sampai Anda ditampar. Ye Qiu mengabaikannya. Setelah setengah menit, murid Shui Weizong yang masuk dengan tergesa-gesa keluar, mengucapkan beberapa patah kata, lalu membungkuk dan memberi isyarat, silahkan masuk, kepada Ye Qiu. Dalam sekejap, penonton terdiam.
Satu persatu menatap Ye Qiu dengan tercengang. Mengapa? Michiko juga tercengang. Apakah kamu tahu mengapa Qian Shanshui tidak melihatmu? Ye Qiu menoleh untuk melihat seorang pemuda dan berkata, karena kamu sampah. Aku tidak menargetkanmu, aku mengatakan bahwa semua yang hadir adalah sampah. Michiko, terjemahkan kata-kataku kepada mereka. Setelah Ye Qiu selesai berbicara, dia dengan cepat berjalan ke Chisizai. Berpura-pura menjadi strategi ke-36 adalah kebijakan terbaik. Benar saja, setelah dia berjalan beberapa saat, dia mendengar teriakan yang mengejutkan di luar. Bab 387. Ye Qiu mengikuti murid Sui Yuezong ke ruangan yang tenang. Setelah murid Sui Yuezong membuat gerakan, silahkan masuk, dia berbalik dan pergi. Ye Qiu mendorong pintu masuk. Begitu saya memasuki pintu, saya mencium aroma aneh dari udara, sedikit seperti aroma bunga, dan sedikit seperti aroma tubuh perawan. Kemudian, dia melihat 1000 gunung dan salju berpakaian putih, duduk bersila di atas futon, dengan mata tertutup, 3000 sutra hijau seperti air terjun, seperti peri, tidak makan kembang api di dunia. Dia sangat halus seperti ketika Ye Qiu pertama kali melihatnya. Pedang Jinghong ditempatkan di tanah di sampingnya. Ye Qiu mengangkat kelopak matanya dan segera menyadari bahwa napas Qian Shanshui agak salah. Apa situasinya? Berhenti. Pada saat ini, teriakan yang dalam terdengar. Ye Qiu menoleh dan melihat bahwa masih ada seorang pemuda di ruangan yang sunyi. Pemuda ini berusia kurang dari 30 tahun, duduk di atas futon, terlihat sangat tampan, wajahnya diolesi foundation, wajahnya sangat putih, bibirnya diolesi lip gloss, dan dia berpakaian seperti wanita. Dia mengenakan pakaian pemburu hitam dari periode Heian Dato, dengan lengan yang sangat lebar, dan topi runcing di kepalanya, kupu-kupu berwarna-warni menari di topi itu. Ketika Ye Qiu melihat pria ini pada pandangan pertama, 3 kata muncul di hatinya. Onmyoji. Karena servis yang dikenakan oleh pria ini sama persis dengan servis yang dikenakan oleh Abe Aoki yang pernah dilihat Ye Qiu sebelumnya. Apakah kamu berbicara denganku? Ye Qiu sedikit terkejut, karena pemuda itu berbicara bahasa Mandarin. Keluar, teriak pemuda itu dengan tenang, nadanya sangat tidak bersahabat. Ye Qiu bertanya dengan serius, saya bukan bola, bagaimana saya bisa berguling? Mendengar kata-kata ini, Qian Shanshui, yang memejamkan mata, menggerakkan sudut mulutnya, tetapi tercekik ketika dia ingin tertawa. Wajah pemuda itu muram dan berkata, ini bukan tempat yang seharusnya, aku akan mengatakannya lagi, segera keluar dari sini, kalau tidak. Kalau tidak, kamu akan memukulku, kan? Ye Qiu menunjuk pemuda itu, menyingsingkan lengan bajunya, dan berkata, jangan sombong di depanku, hati-hati aku tidak sopan padamu. Apakah kamu tahu di mana ini? Ini adalah situs istri kecilku. Bahkan jika kamu ingin keluar, kamu keluar. Istri kecil? Pria muda itu sedikit terkejut, dan bertanya, siapa istri kecilmu? Kamu menderita cerebral palsy, apakah kamu perlu mengajukan pertanyaan keterbelakangan mental seperti itu? Ye Qiu menunjuk Qian Shanshui dan berkata, dia adalah istri kecilku. Qian Shanshui tiba-tiba membuka matanya dan menatap Ye Qiu. Pria muda itu berkata dengan jijik, hanya bercanda, bagaimana ini mungkin? Nona Qianshan belum menikah, semua dunia tahu tentang ini. Begitu suara itu jatuh, wajahnya ditampar dengan keras. King Chuan, kamu bisa kembali. Suara Qian Shanshui seperti mata air dingdong, sangat menyenangkan, dan berkata, aku sudah lama tidak bertemu Yelang, dan banyak yang ingin kukatakan. Nona Qianshan. Yelang? Wajah pemuda itu tiba-tiba berubah, menatap Qian Shanshui dan bertanya, apa maksudmu? Apakah kamu tidak mengerti, dia adalah istri kecilku, kita sudah lama tidak bertemu, dia sangat merindukanku. Kata Ye Qiu di sampingnya. Ini tidak mungkin, Nona Qianshan belum menikah. Aku sudah menjadi orang Yelang. Kata-kata Qian Shanshui secara langsung mematahkan semua ilusi pemuda. King Chuan, tolong kembali. Pemuda itu seperti bola frustrasi, lemas di seluruh Fefuton, dengan wajah kusam, bergumam, ini tidak mungkin, ini tidak mungkin.
Pergi dari sini, jangan ganggu aku dan istriku di sini. Ye Qiu selesai berbicara, dan pindah ke sisi Qian Shanshui dan memeluk pinggangnya. Dalam sekejap, tubuh Qian Shanshui menegang, dan niat membunuh muncul di matanya. Jangan marah, karena ini akting, kamu harus bertindak lebih realistis. Ye Qiu berbisik di telinganya. Benar saja, Qian Shanshui kehilangan aura pembunuhnya. Ye Qiu menjadi lebih berani, dia mengusap satu tangan perlahan di pinggang Qian Shanshui dan menggosoknya dengan ringan dari waktu ke waktu, merasakan kehalusan kulitnya melalui pakaiannya. Adapun sisi lain, dia meraih tangan kecil Qian Shanshui dan mengelusnya dengan lembut. Di mana Qian Shanshui begitu akrab dengan seorang pria, akar telinganya merah dalam sekejap, dan jantungnya berdenyut. Hal yang paling mengerikan adalah dia menyadari bahwa tangan Ye Qiu bergerak perlahan dari pinggangnya, mencoba melewati ketiaknya, memegang tempat paling sucinya. Embrio warna ini penuh kebencian. Jangan pergi terlalu jauh, berhati-hatilah agar aku tidak membiarkanmu keluar dari dadong. Qian Shanshui menoleh dan melirik Ye Qiu dengan dingin. Ye Qiu tersenyum dan dengan cepat menarik tangannya. Dapat dilihat bahwa Qian Shanshui akan benar-benar melawannya mati-matian jika dia terus lancang. Namun, Ye Qiu memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Menurut kepribadian Qian Shanshui, dia tidak akan pernah diizinkan untuk mendekat, tetapi mengapa hari ini tidak biasa? Siapa lelaki ini? Ketika Ye Qiu bertanya, jarinya diletakkan di nadi Qian Shanshui, dan dia terkejut. Dia dengan jelas memperhatikan bahwa denyut nadi Qian Shanshui sangat tidak teratur, dan darah di tubuhnya melonjak, seolah-olah ada masalah dalam latihan. Pada saat yang sama, dia juga menemukan bahwa sirkulasi darah Qian Shanshui sangat cepat dan sangat tidak normal. Di permukaan, dia masih terlihat seperti seorang master, tetapi pada kenyataannya, kondisi Qian Shanshui sangat buruk. Tidak heran dia membiarkan saya mendekat, karena ternyata itu masalah fisik. Begitu Ye Qiu memikirkan hal ini, dia mendengar Qian Shanshui berkata, namanya Abe Qingchuan, dia adalah keponakan Abe Aoki dan seorang onmyoji. Hei! Ye Qiu memanggil Abe Qingchuan, dan berkata, saya berteman dengan istri saya, apakah Anda masih ingin menonton? Abe Qingchuan kembali sadar, dan ketika dia melihat lengan Ye Qiu di sekitar Qian Shanshui, keduanya berperilaku akrab, matanya langsung memerah. Lepaskan Nona Qianshan. Abe Aoki berdiri dan berteriak pada Ye Qiu, Nona Qianshan adalah milikku, biarkan dia pergi. Apakah ada yang salah dengan otakmu, dia istriku, oke? Keluar. Ye Qiu berteriak tanpa basa-basi. HMPH, Qian Shanshui hanya bisa menjadi milikku, tidak ada yang bisa mencurinya. Abe Qingchuan selesai berbicara, menyilangkan tangannya, dan menyegel di depannya. Segera, kupu-kupu berwarna-warni muncul di ujung jarinya dan menari dengan anggun. Metodenya persis sama dengan Abe Aoki. Ye Qiu tidak memiliki kesan yang baik tentang onmyoji. Melihat Abe Qingchuan ingin melakukan sesuatu, niat membunuh muncul di hatinya, dan bertanya pada Qian Shanshui, bisakah kamu membunuhnya? Chen! Sebuah nyanyian pedang terdengar. Kemudian, sosok Qian Shanshui melintas melewati Ye Qiu seperti peri terbang dari langit, menusuk tenggorokan Abe Qingchuan dengan pedang. Abe Harukawa menegang dan menatap Qian Shanshui dengan tidak percaya. Nona Qianshan, kamu. Apakah kamu ingin bertanya padaku mengapa aku ingin membunuhmu? Qian Shanshui berkata, kamu meracuniku secara diam-diam, apakah kamu pikir aku tidak tahu? Mata Abe Harukawa tiba-tiba melebar, kamu berani membunuhku, aku, kakakku, tidak akan membiarkanmu pergi. Sebelum Abe Harukawa selesai berbicara, dia jatuh ke tanah. Engah. Tiba-tiba, Qian Shanshui memuntahkan darah di mulutnya, ditopang di tanah dengan pedang, dan tubuhnya hancur. Bab 388. Ye Qiu buru-buru melangkah maju, memegang Qian Shanshui di tangannya, dan bertanya dengan prihatin, bagaimana kabarmu? Aku, tidak apa-apa. Engah. Qian Shanshui menyemburkan seteguk darah lagi, dan tubuhnya jatuh dengan lemah ke tanah. Mata Ye Qiu cepat, dia dengan cepat memeluk pinggang Qian Shanshui, dan kemudian membantunya duduk di futon. Aku akan menyembuhkanmu.
Ye Qiu memegang Qian Shanshui dengan satu tangan dan meletakkan tangan lainnya di rompinya, menyuntikkan kekuatan batinnya ke dalam tubuhnya. Jangan. Qian Shanshui membuat tangisan aneh di mulutnya, dan setelah itu, wajahnya dengan cepat berubah menjadi merah, seperti cerabak play yang mekar, cerah dan hidup. Ye Qiu tidak bisa membantu tetapi membeku sejenak. Dia telah melihat kecantikan yang menakjubkan seperti Lin Jingjing dan Bai Bing. Tetapi dia tidak menyangka bahwa penampilan Qian Shanshui saat ini bahkan lebih mengharukan daripada Lin Jingjian dan Bai Bing. Ini mungkin terkait dengan temperamennya. Dia biasanya terlihat seperti kembang api non-kanibal, tapi sekarang dia terlihat seperti peri yang telah menggerakkan hati dunia. Apakah ada yang lebih baik? Ye Qiu bertanya. Qian Qiushui menekan sudut bibirnya dengan erat, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ye Qiu meraih denyut nadinya dan terkejut di tempat. Dia menemukan bahwa darah di tubuh Qian Shanshui seperti sungai kuning yang meluap, mengalir sangat cepat, hampir menghancurkan pembuluh darahnya. Apa situasinya? Ye Qiu melihat lebih dekat dan menemukan bahwa selain sirkulasi darah yang sangat cepat, napas Qian Shanshui semakin berat. Itu tidak benar. Ye Qiu dengan cepat mengeluarkan jarum emas, siap untuk menusuk Qian Shanshui. Tetapi dia tidak berharap Qian Shanshui memegang tangannya. Qian Shanshui menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya. Keterampilan medis saya sangat bagus, hanya memberi Anda beberapa tembakan. Ini benar-benar tidak berguna. Qian Shanshui berkata, saya memiliki masalah dengan latihan saya, dan saya terkena embun angin musim semi yang menyenangkan dari Abe King Chuan, yang tidak dapat disembuhkan dengan terapi biasa. Blessed Spring Breeze Dew? Racun macam apa itu? Ye Qiu bertanya dengan tergesa-gesa. Ini bukan racun, ini musim semi. Qian Shanshui tidak mengucapkan kata obat di belakang, tapi Ye Qiu memahaminya. Bliss Spring Breeze Dew dikembangkan oleh keluarga Onmyoji. Ini sangat efektif dan tidak ada obatnya, kecuali. Ketika Qian Shanshui mengatakan ini, suaranya sedikit bergetar, dan ekspresi keinginan yang ekstrim muncul di matanya. Namun, sebagai penguasa faksi, Dewi Nasional Dadong, dia mencoba yang terbaik untuk menekannya. Kecuali apa? Ye Qiu bertanya mendesak. Qian Shanshui menekan bibirnya dengan erat, melirik Ye Qiu, sedikit malu, dan dengan cepat menoleh ke samping. Kamu pergi dengan cepat, kata Qian Shanshui tiba-tiba. Bagaimana bisa Ye Qiu pergi saat ini? Bagaimana jika sesuatu terjadi pada Qian Shanshui jika dia pergi? Cepat dan beritahu saya metode detoksifikasi, dan saya akan membantu Anda. Keluar! Qian Shan marah. Hanya saja, sesaat, amarahnya menghilang, dan dia mengeluarkan suara di mulutnya. Katakan dengan cepat, bagaimana cara detoksifikasi? Sebelum Ye Qiu selesai berbicara, bibir Qian Shanshui menyegel bibirnya. Pada saat yang sama, tangannya mengaitkan leher Ye Qiu. Saya tidak tahu apakah itu karena racun atau alasan lain. Qian Shanshui tampak sedikit gugup, tubuhnya gemetar terus-menerus, dan alisnya yang panjang bergetar. Ini. Apa situasinya? Sebelum Ye Qiu bisa bereaksi, dia dengan panik mencium pipi Ye Qiu. Hei, angin musim semi yang menyenangkan ini terlalu sombong. Itu benar-benar membuat Dewi Dadong yang tergila-gila dengan pedang juga mengguncang hati Fan. Ye Qiu terkejut. Napas Qian Shanshui menjadi lebih berat dan lebih merah, dan dia mencium pipi Ye Qiu untuk waktu yang lama. Melihat bahwa Ye Qiu tidak menjawab, dia berteriak dengan malu dan marah, apa yang kamu masih bodoh? Bukan laki-laki? Jika dia tidak mengerti arti kata-katanya, Ye Qiu benar-benar tidak pantas menjadi seorang pria. Mendesis. Gerakan Ye Qiu sangat kasar, dan dia merobek rok panjang Qian Shanshui. Detik berikutnya, dia tercengang lagi. Karena kulit Qian Shanshui sangat bagus, seperti giok putih lemak daging kambing teratas, putih dan tanpa cacat. Sebuah idiom muncul di benak Ye Qiu. Kecantikan itu seperti batu giok. Pada saat ini, Qian Shanshui bergegas lagi. Ye Qiu menanggapi dengan antusias. Dia mencium Qian Shanshui, seolah mencicipi makanan paling enak di dunia, dia sangat antusias.
Setelah beberapa saat, Qian Shanshui hanya merasa tubuhnya akan meledak, dan ketika dia akan pingsan, dia merasa dirinya terbalik dan berlutut di atas futon. Apa yang sedang kamu lakukan? Begitu dia berbicara, dia merasakan sepasang tangan besar menutupi pinggangnya. Ye Qiu berkata, meskipun saya memiliki kesan yang baik tentang Anda, saya tidak pernah berpikir bahwa situasi seperti itu akan terjadi. Untuk membantu Anda detoksifikasi, saya harus dengan enggan. Ngomong-ngomong, Xiao Sui, kamu harus ingat, kali ini kamu yang mengambil inisiatif. Bajingan ini, dapatkan murah dan jual dengan baik. Qian Shanshui marah. Tetapi pada saat ini, dia dicuci di seluruh tubuhnya dengan racun, dan seluruh tubuhnya lembut, dan dia hanya bisa membiarkan Ye Qiu mendorongnya. Ye Qiu menegang. Apa? Qian Shanshui tampak seperti rusa yang terluka, lehernya terangkat tinggi, tangannya mengepalkan ikat pinggangnya tanpa sadar, dan mulutnya menjerit. Ye Qiu menutup matanya dan mendetoksifikasi Qian Shanshui dengan sangat serius. Wajah Qian Shanshui memerah, alisnya berkerut, giginya menggigit bibir bawahnya erat-erat, dan mulutnya mengeluarkan suara yang terputus-putus. Seluruh pribadinya seperti perahu kecil yang mengambang di ombak. Seperti yang ditulis orang-orang kuno. Pelayan mengangkat kelemahan Jiao, dan itu adalah Xincheng Enzeshi. Bunga kuiliun langkah Yanjin bergetar, tenda kembang sepatu menghangatkan malam musim semi. Kayu kering dan api yang mengamuk terus menyala. Sekali, 2 kali, 3 kali. Lembur. 4 kali, 5 kali. Ye Qiu tercengang. Bliss Spring Breeze bahkan lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan, dan itu benar-benar membuat orang merasa seperti sekarat karena kekuatan dan dipromosikan menjadi Bliss. Pada akhirnya, keduanya tertidur lelap karena kelelahan. Saya tidak tahu berapa lama. Ketika Ye Qiu bangun, dia mendengar suara samar datang dari samping. Dia diam-diam membuka celah di matanya dan menemukan bahwa Qian Shanshui mengenakan pakaian dengan punggung menghadapnya. Ini memberinya pandangan lain. Punggung Qian Shanshui putih dan tanpa cacat, 1 poin lagi membuat Anda gemuk, 1 poin lebih sedikit membuat Anda kurus, sangat halus. Ini adalah pemandangan terbaik yang pernah dilihat Ye Qiu. Kemudian, Ye Qiu merasakan punggung yang sakit dan kaki yang lemah. Layak menjadi pemimpin sekte. Kebugaran fisiknya sangat bagus. Ini akan membuatku hancur dan berantakan. Ye Qiu hanya bisa mengeluh dalam hatinya. Setelah Qian Shanshui berpakaian, dia meraih pedang Jing Hong. Memanggil? Pedang panjang itu terhunus. Jian Feng menunjuk langsung ke tenggorokan Ye Qiu. Sial, apa yang ingin dilakukan wanita ini? Ye Qiu sangat ketakutan hingga semua rambutnya berdiri. Namun, Jian Feng berhenti 1 sentimeter dari tenggorokannya. Waktu yang lama. Dengarkan saja helaan nafas panjang Qian Shanshui. Sejak hari saya menjadi penguasa Shui Weizong, saya telah membuat aspirasi besar untuk tergila-gila dengan pedang sepanjang hidup saya, terlepas dari perasaan duniawi, dan menjaga tubuh saya seperti batu giok. Namun, hari ini, saya melanggar sila saya. Masuk akal bahwa aku seharusnya membunuhmu, tetapi hari ini kamu membantuku mendetoksifikasi dan menyelamatkan hidupku. Jika aku membunuhmu, aku akan terlihat kejam. Baik, saya hanya berharap saya tidak pernah bertemu satu sama lain dalam hidup ini. Bab 389. Bisa. Pedang panjang ada di sarungnya. Qian Shanshui berbalik dan meninggalkan ruangan yang sunyi. Ketika ruangan menjadi tenang, Ye Qiu membuka matanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Wanita ini benar-benar memakai celananya dan tidak mengenali siapapun. Tidak pernah bertemu dalam hidup ini? Hah, apa maksudmu? Aku tidak mau bertanggung jawab setelah tidur. Kamu ingin cantik? Aku nyatakan, mulai sekarang, kamu akan menjadi istri kecilku. Ye Qiu bangkit dari tanah. Aku hendak keluar, tapi aku mendengar langkah kaki di luar. Mungkinkah hati nurani Qian Shanshui menemukan bahwa dia enggan melahirkanku dan kembali? Ye Qiu dengan cepat kembali ke posisi semula untuk berbaring, memejamkan mata, dan pura-pura tidak bangun. Setelah beberapa saat, pintu kamar yang sunyi didorong terbuka. Langkah kaki ringan mendekati Ye Qiu.
3 meter, 2 meter, 1 meter, setengah meter. Ye Qiu sedikit gugup, berpikir, bagaimana jika racun Qian Shan Shui belum sepenuhnya dihilangkan? Bisakah pinggang lama saya tahan? Ye Qiu diam-diam berkata, jika dia menginginkan lebih, maka saya hanya bisa bertarung. Tuan Ye. Tiba-tiba, sebuah suara renyah terdengar. Ye Qiu kagum, ini bukan suara Qian Shan Shui. Tuan Ye. Suara renyah itu terdengar lagi. Ye Qiu perlahan membuka kelopak matanya, berpura-pura mengantuk, dan melihat seorang murid Shui Wezong mengenakan gaun putih berdiri di depannya. Kamu, memanggilku? Tanya Ye Qiu. Murid Shui Wezong menutup mulutnya dan tersenyum, siapa lagi yang bisa kamu hubungi? Di mana master sektemu? Ye Qiu duduk. Tuan telah pergi. Pergi? Ye Qiu terkejut, kemana kamu pergi? Di mana lagi saya bisa pergi? Tentu saja, ini Hui Shui Wezong. Sial, aku benar-benar tidak mengenali orang saat aku memakai celanaku. Ye Qiu sedikit tertekan. Murid Shui Wezong berkata, Master Sekte memiliki beberapa kata untuk saya sampaikan kepada Tuan Ye. Berbicara. Penguasa mengatakan bahwa persahabatannya dengan Tuan Ye berakhir di sini. Dia tidak ingin melihat Tuan Ye lagi, dan berharap Tuan Ye tidak akan pergi kepadanya. Apa artinya? Buang aku saat aku tertidur? Apakah itu sangat tidak berperasaan? Ye Qiu bahkan lebih tertekan. Murid Sekte Shui Wei melanjutkan, Tuan juga berkata, saya harap Tuan Ye bisa melupakan semua yang terjadi hari ini. Pada saat yang sama, izinkan saya memberitahu Tuan Ye bahwa Abe Harukawa adalah saudara laki-laki Abe Sani. Kamu membunuh Abe Harukawa, hati-hati Abe Sani menemukanmu untuk membalas dendam. Apa? Apakah saya membunuh Abe Harukawa? Ye Qiu merenung sejenak, dan kemudian dia mengerti. Sial, wanita ini benar-benar kejam dan tidak benar. Aku tidak hanya tidak bertanggung jawab ketika aku tidur, tetapi juga sangat benci untuk menyalahkanku. Ye Qiu menoleh dan melirik, tubuh Abe Qingchuan masih berlumuran darah. Apakah Abe Qingtian pandai dalam hal itu? Ye Qiu bertanya. Murid Shui Wezong mengangguk dan berkata, sangat kuat. Abe Sani baru berusia 20 tahun ini. Dia dikenal sebagai onmyoji paling berbakat di Dadong dalam 500 tahun. Tidak butuh waktu lama baginya untuk melampaui pamannya Abe Aoki. Dia dan Abe Harukawa lahir dari ibu yang sama, dan hubungan persaudaraan mereka sangat baik. Tuan Ye, Anda membunuh Abe Qingchuan, dan Abe Sani pasti tidak akan membiarkan Anda pergi. Bukankah aku membunuhnya? Cahaya dingin melintas di mata Ye Qiu, dan ada rencana berani di hatinya, atau yang lain, memanfaatkan hari-hari cerah Abe untuk tumbuh dewasa, membunuhnya. Murid Shui Wezong melanjutkan, Tuan juga berkata, memberitahu Tuan Ye untuk tidak mencoba membunuh Abe Qingtian. Kenapa? Ye Qiu bingung. Abe Qingtian bukan hanya onmyoji Dadong yang paling berbakat dalam 500 tahun, tetapi bakat seni bela dirinya juga menakutkan. Apakah kamu tahu siapa tuannya? Murid Shui Wezong sengaja menjualnya. Ye Qiu berkata dengan marah, aku bukan Dadong Renmu, bagaimana aku tahu siapa tuannya? Biar ku beritahu, tuannya adalah Daito Bujin, Miyamoto Musashi. Menghapus. Seorang murid Daito Bujin? Murid Shui Wezong berkata lagi, Tuan tidak mengizinkan Anda membunuh Abe Qingtian karena tuannya Miyamoto Musashi tinggal di keluarga onmyoji. Sekali Anda pergi, Anda pasti akan mati. Oke, saya sudah selesai dengan apa yang saya katakan, Tuan. Tuan Ye, silakan kembali. Aku akan membersihkannya di sini. Ye Qiu tidak ingin tinggal di sini lagi, dia hanya memiliki satu pikiran di dalam hatinya, dan dia bergegas kembali ke Cina. Dadong terlalu tidak aman. Jika Abe Sani membawa Miyamoto Musashi untuk dibunuh, dia akan bisa kembali hidup-hidup. Ye Qiu berkata kepada murid Shui Wezong, saya punya 3 kalimat, tolong bantu beritahu Qian Shan Shui. Berbicara. Ye Qiu berkata, kalimat pertama, saya sangat senang hari ini. Kalimat kedua, tanyakan padanya apakah dia merasa baik. Kalimat ketiga, jika kamu tidak bahagia, biarkan dia pergi ke Cina untuk menemukanku.
Aku berjanji untuk membuatnya tenang. Murid Shui Weizong langsung tersipu, dan gadis kecil itu selalu bergosip, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan Ye, saya mengambil kebebasan untuk bertanya, apa hubungan antara Anda dan raja kita? Apakah kamu ingin tahu? Ye Qiu berkata sambil tersenyum, sebenarnya, Qian Shanshui adalah istri kecilku. Apa, Tuan adalah istrinya? Masih kecil? Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat ekspresimu, aku tahu, apakah menurutmu aku berbicara omong kosong? Lalu aku akan menunjukkan beberapa bukti. Ye Qiu tiba-tiba membuka kancing bajunya. Tiba-tiba, murid Shui Weizong memerah dan berkata dengan malu-malu, aku tidak melihatnya, kamu sangat berotot. Halo, siapa yang menyuruhmu menonton ini? Perhatikan baik-baik, apa ini? Ye Qiu menunjuk jarinya. Murid Shui Weizong melihat lebih dekat, dan baru kemudian menemukan bahwa tubuh Ye Qiu ditutupi dengan stroberi yang dangkal, dan ada beberapa goresan di jari-jarinya. Ini adalah pemimpin sekte Anda. Ya Tuhan, Master Sekte begitu galak? Murid Shui Weizong tercengang. Ingatlah untuk memberitahu Qian Shanshui apa yang aku katakan, dan katakan padanya bahwa aku akan pergi ke Shui Weizong untuk menemuinya jika aku punya kesempatan. Setelah Ye Qiu selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Pada saat dia keluar dari Zhai, Michiko telah menghilang. Pada hari itu, Ye Qiu naik pesawat dan meninggalkan Dadong. Pukul 2 siang. Pesawat mendarat di Bandara Jiangzhou. Pada saat dia meninggalkan bandara, Ye Qiu merasakan semacam keintiman dari daun-daun yang jatuh kembali ke akarnya. Asrama. Dari kejauhan, Tang Fei sedang duduk di jeep, melambai ke arah Ye Qiu. Ye Qiu berkata setelah masuk ke dalam mobil, kamu mengirimku pergi ketika kamu pergi, dan kamu menjemputku ketika kamu kembali. Aku sangat malu. Tang Fei berkata dengan dingin, aku merasa malu, kamu bisa keluar dari mobil. Kamu di sini, jika aku keluar dari mobil, bukankah aku akan mengkhianati niat baikmu? Ye Qiu berkata sambil tersenyum. Sejujurnya, aku tidak berharap kamu kembali hidup-hidup, kata Tang Fei. Ye Qiu berkata dengan tatapan santai, tugas ini hanya sepotong kue untukku. Berpura-pura berbunyi bip. Tang Fei mendengus dan mengendarai jeep langsung ke divisi militer Jiangzhou. Ye Qiu merasa sedikit aneh dan bertanya, saya telah menyelesaikan semua tugas. Apa yang akan Anda lakukan di divisi militer? Tang Fei berkata dengan sungguh-sungguh, Istana Hades selalu memberi penghargaan dan hukuman. Kali ini Anda menyelesaikan misi dengan indah, dan Dewa Militer ingin menghadiahi Anda. Mendengar bahwa ada hadiah, mata Ye Qiu berbinar dan dia bertanya dengan tergesa-gesa, apa hadiahnya? Tang Fei tersenyum misterius, tebak.